Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Ketemu lagi dengan saya, Kak Wana, dalam program Smart School. Generasi Smart berkarakter cerdas. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang matematika lanjut ya, atau matematika peminatan. Di mana yaitu tentang fungsi dan pemodelannya. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas 2 submateri. Dan pertemuan hari ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Nah, biasanya materi ini didapat di kelas 10 SMA. Nah, terkait fungsi eksponensial, dari definisi itu sendiri, fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap X anggota himpunan bilangan real dengan tepat satu anggota bilangan real. Nah, di mana di sini disimbolkan sebagai KA pangkat X. Nah, eksponen itu adalah perpangkatan, maka dalam bentuk umumnya itu adalah fx sama dengan k dikali a pangkat x. Nah, di sini kita lihat bahwa K ini adalah konstanta, kemudian A ini adalah basis atau bilangan pokok. Nah, di mana bilangan pokok ini, di mana A nilainya sama di atas 0, sama dengan 0, atau tidak sama dengan 1. Jadi, untuk nilai A-nya ini harus di atas 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Atau A lebih besar dari 1. Nah, kemudian untuk X ini sendiri adalah variabel peubah bebas dengan domain atau daerah domain disebut dengan negatif tak terhingga, di mana tak terhingga negatif sampai tak terhingga positif, di mana ini adalah anggota bilangan real. Nah, di sini untuk fx ini bisa dikatakan sebagai y, di mana variabelnya adalah variabel tak bebas. Nah, di sini adik-adik harus bisa membedakan ya variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Kalau variabel bebas itu berarti di sini yang x eksponensialnya, terus yang variabel tak bebas berarti fx yang di depan sini. X fungsinya ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada contoh. Di sini ada 3 contoh. Kita mau menentukan bahwa yang mana di sini yang termaksud fungsi eksponensial. Nah, dari definisi sebelumnya diketahui bahwa fungsi eksponensial itu nilainya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Nah, untuk contoh yang pertama, kita lihat fx sama dengan 2x, 2 pangkat x. Nah, yang di depan sini tidak boleh sama dengan 0 ya, atau harus lebih besar dari 1. Maka ini termasuk eksponensial. Fungsi eksponensial. Oke, nah selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua, fx sama dengan min 3 pangkat x. Nah, sesuai dengan definisi bahwa fungsi eksponensial itu nilainya harus di atas 0 dan tidak sama dengan 1. Karena di sini adalah min 3, berarti ini bukan termasuk eksponensial karena nilainya di bawah dari 0. Bukan eksponensial. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Untuk contoh ketiga, fx sama dengan 1/2 di pangkat x. Nah, 1/2 ini apakah lebih besar dari 0? Lebih besar dari 0 ya, karena kalau ini diubah ke desimal, maka hasilnya adalah 0,5.
berarti ini termasuk dengan fungsi eksponensial. Berarti contoh yang pertama dan contoh yang ketiga merupakan fungsi eksponensial. Oke, sekarang kita lanjut ke grafik fungsi eksponensial. Nah, di sini kita mau melihat dari grafik ini sendiri, di mana sudah ditentukan titiknya, yaitu di mana A 0 kurang dari 1, maka grafiknya monoton turun. Nah, karena di sini adalah 0 lebih kecil dari 1, maka kita bisa melihat bahwa ini monoton turun. Bisa dilihat bahwa ini garisnya monoton turun ya untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, A ini lebih besar dari 1. A-nya lebih besar dari 1, maka grafiknya monoton naik. Nah, bisa dilihat dari gambar ini bahwa grafik ini monoton naik, di mana fx sama dengan KA pangkat X. Jadi, kalau dia monoton turun, maka kita menggunakan rumus ini ya. Kalau dia monoton naik, maka kita menggunakan ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gambar grafik fungsinya. Nah, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2 pangkat X dan Gx sama dengan 3 pangkat X. Nah, ketika kita ingin menggambar grafik fungsi, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, buatlah tabel bantu berupa nilai-nilai X. Buatlah tabel bantu di mana berupa nilai-nilai X dan nilai Y dengan memilih beberapa X sehingga nilai Y dapat ditentukan. Kemudian yang kedua, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, hubungkan titik-titik yang dilalui dengan kurva mulus. Nah, kita akan membuat grafik fungsi itu sendiri dengan memperhatikan langkah-langkah yang ada di sini. Kemudian ini adalah soalnya ya, grafik fungsi fx sama dengan 2x dan gx sama dengan 3 pangkat x. Nah, di sini sudah ada bantuan tabelnya, di sini kita lihat. Nah, di mana tadi di dalam soal itu sudah ditentukan bahwa fx sama dengan 2 pangkat x. Kemudian untuk gx-nya sama dengan 3 pangkat x. Nah, untuk menentukan itu kita mengambil x dari alangkah baiknya ketika kita mengambil dari negatif ke positif. Jadi jika adik-adik ingin menggunakan dari min 1 itu tidak apa-apa. Setidaknya adik-adik memulai dengan angka negatif. Jadi kalau misalnya min 2 ini tidak ada, itu tidak jadi masalah. Kita mulai dari min 1. Tapi untuk mempermudah kita menggunakan negatif kemudian ke positif. Nah, karena tadi di soalnya adalah fx sama dengan 2x, nah di sini kita mengambil x-nya dimulai dari min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, di sini y sama dengan fx sama dengan 2x. Ini dari soalnya ya. Nah, karena dari soalnya adalah 2 pangkat x, maka di sini langsung kita substitusikan aja. Jadinya 2 pangkat min 2. Ingat, 2 pangkat min 2 karena di sini negatif, berarti kalau negatif maka kita ubah ke pecahan supaya menjadi positif. Nah, ini kan 2 pangkat min 2, berarti 2 pangkat min 2 itu hasilnya adalah 1/4. Karena di sini negatif, maka jadinya bentuk pecahan. Nah, begitupun dengan yang berikutnya ini. Nah, ini adalah 2 pangkat min 1. Berarti hasilnya adalah 1/2. Karena 2 pangkat min 1 hasilnya 2. Nah, kemudian 0, 2 pangkat 0 hasilnya 1 ya. 2 pangkat 0 itu bukan 0, tapi 2 pangkat 0 adalah 1. 2 pangkat 1 adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8. Nah, kita sudah menentukan tabel untuk fx-nya. Maka bisa kita peroleh bahwa untuk sumbu XY-nya, yang pertama di sini berarti min 2,1/4. Kemudian
min 1,1/2. Di sini X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 1, Y-nya 2, kemudian X-nya 2, Y-nya 4, dan yang terakhir X-nya 3, Y-nya 8. Oke, ini ya tabel untuk yang fx. Sekarang kita mau menentukan yang tabel untuk gx-nya. Nah, sama dengan cara yang tadi. Karena di sini adalah 3x, maka langsung aja 3x pangkat min 2. Nah, 3x pangkat min 2 adalah 9. Ini karena negatif, jadi kita ubah ke pecahan. Nah, ini juga 1/3, ada 1, ada 3, 9, dan 27. Maka, untuk XY-nya, kita bisa tulis sumbu X-nya min 2 dan 1/9. Kemudian, min 1 dan 1/3. Untuk X0, Y-nya 1, 1,3, 2,9, 3,27. Nah, kita sudah menentukan untuk nilai fx dan gx-nya. Maka diperoleh fx dan gx dengan sumbunya ya. Nah, karena kita sudah memperoleh ini, maka bisa langsung kita gambarkan. Nah, sekarang kita mau gambarkan. Di sini sudah ada titiknya ya, di mana min 2, 1/4. Berarti untuk yang pertama, ini adalah fx, ini adalah gx. Berarti untuk yang pertama min 2,1/4. Nah, x-nya adalah min 2. Berarti di sini ya, min 2, 1/4. Y-nya 1/4. Berarti kita anggap aja di sini. Kemudian, min 1 dan 1/2. Min 1 berarti di tengah-tengahnya ya. Nah, kemudian 0 dan 1. Berarti di sini ya. Kemudian 1 dan 2. 1 dan 2. 2 dan 4. 3 dan 8. Oke, maka di sini kita sudah bisa menarik garisnya. Oke, ini sudah ada garisnya ya. Nah, sekarang kita ke gx-nya. Nah, untuk gx itu sendiri berarti min 2 dan 1/9. Dan min 1 ke 1, berarti kalau 1/9 itu harusnya lebih dibawa 1/4 ya. Berarti di sini. Kemudian 1/3. 0 dan 1. 1 dan 3. 2 dan 9. Nah, karena di sini 3 sampai 27 ini sangat panjang ya. Berarti kita ambil sampai 2,9 aja. Nah, ketika kita menarik garis, maka bentuknya seperti ini. Oke. Nah, bisa dilihat untuk gx-nya dan untuk fx-nya. Oke, inilah grafik fungsi eksponensial, di mana kurva ini mendekati dengan garis atau biasa disebut dengan asymptote. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Nah, di sini contoh soalnya diketahui fungsi fx sama dengan 2 dikali 3 pangkat min 1 dikali x. Berarti ini merupakan contoh soal eksponen ya. Soal-soal seperti ini juga biasa muncul di soal TKA. Nah, grafik tersebut melalui titik. Nah, kita mau menentukan titiknya.
Oke, di sini diketahui fx sama dengan 2 dikali 3 Oke, 3 pangkat 1 dikurang X ya. Maka di sini kita bisa lihat bahwa teman-teman harus menentukan absisnya dulu. Nah, di mana absis itu adalah X ya. X itu di mana X-nya selalu adalah 0. Nah, kalau misalnya kita soalnya pilihan ganda, adik-adik bisa melihat dari opsinya. Nah, dari opsinya ini dilihat bahwa X-nya adalah 2. Semuanya 2. Berarti kita bisa menggunakan bahwa X sama dengan 2. Nah, jika di opsinya semuanya sama yang sumbu X-nya, maka bisa langsung X sama dengan 2. Berarti F 2 sama dengan 2 dikali 3, 1 dikurang 2. Di sini 1 kurang 2 ya, karena di sini X. Berarti 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang 2 hasilnya berapa? 2 pangkat 3 ya. Nah, berarti karena kita sudah peroleh 2, di sini sisa 3, maka di sini jadinya, di sini min 1, di sini berarti 2/3. Kenapa diubah ke per 3? Karena di sini adalah 3 negatif 1. Supaya bisa diubah ke positif, maka kita ubah ke bentuk pecahan. Jadi, Y-nya adalah 2/3. Maka diperoleh titiknya adalah 2,2/3. Maka jawabannya adalah B. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan K dikali 2 pangkat 5x dikurang 8 melalui titik 2,20. Nah, berarti di sini kita sudah memperoleh sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, karena kita sudah memperoleh sumbu X sama sumbu Y-nya, berarti kita sudah bisa menentukan fx-nya. Nah, di dalam soal diketahui K dikali 2 pangkat 5x dikurang 8. Nah, karena di sini X-nya adalah 2, berarti langsung diubah F2 sama dengan K2 pangkat 5. Nah, karena di sini kita sudah mengetahui nilai X-nya, berarti kita langsung kalikan dengan 2 dikurang 8. Berarti diperoleh hasilnya K sama dengan 2 pangkat 2. Maka K sama dengan 4. Oke, nah di sini kita sudah memperoleh bahwa K-nya ini adalah 4. Sekarang karena kita sudah tahu juga nilai Y-nya, berarti untuk Y sama dengan 20/4 sama dengan 5. Nah, adik-adik jangan sampai terkecoh dengan soal seperti ini. Karena kita sudah memperoleh 5 dan 5 ini ada di dalam opsi, jangan sampai adik-adik langsung memilih opsi D. Tapi perhatikan dulu soalnya. Di soalnya ini masih ada lanjutannya. Nilai min 3K adalah, nilai dari min 3K adalah. Nah, berarti nilai dari min 3K-nya adalah 5. Maka min 3 dikali 5 hasilnya adalah minus 15. Berarti jawabannya adalah min 15, bukan 5 ya. Oke, jawabannya adalah A. Oke, kita masuk ke soal yang ketiga. Nah, di sini ada fx
di mana sama dengan 6x tambah 1 ditambah 6x dikurang 1. Nah, yang harus diperhatikan dulu, absis, kita harus tahu absis itu adalah nilai sumbu x. Nah, di mana setiap sumbu x itu nilainya adalah 0. Karena ini belum ditentukan, berarti x-nya sama dengan 0. Nah, karena x-nya sama dengan 0, maka bisa kita masukkan untuk mencari nilai y-nya. Fx sama dengan 6x ditambah 1 ditambah 6x dikurang 1. Nah, karena nilai x-nya di sini adalah 0, berarti 6 pangkat 0 ditambah 1 ditambah 6, 0 dikurang 1. Nah, berarti di sini kita tetap memperoleh 6 ditambah 6 ditambah 6, maka hasilnya adalah 12. Maka diperoleh Y adalah 12. Nah, kan tadi kita sudah melihat bahwa X atau nilai absisnya itu sama dengan 0, berarti untuk titiknya adalah 0,12. Oke, berarti jawabannya adalah A. Nah, inilah soal bentuk eksponensial. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 ini, yaitu jika fx sama dengan 2 pangkat x, maka nilai dari fx ditambah 3 per fx min 1 adalah berapa? Nah, di sini kita sudah melihat bahwa fx-nya itu sama dengan 2 pangkat x. Fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, maka kita yang harus dicari terlebih dahulu adalah fx ditambah 3 sama dengan berapa? Nah, karena kita sudah tahu nilai x-nya adalah 2, berarti di sini 2x ditambah 3. Nah, untuk fx min 1, maka 2x min 1. Maka sudah kita peroleh modelnya seperti ini ya. Berarti untuk fx ditambah 3 per fx dikurang 1 sama dengan 2 pangkat x ditambah 3 per 2 pangkat x dikurang 1. Nah, kalau modelnya seperti ini bisa kita ubah lagi supaya bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 2 pangkat x dikali 2 pangkat 3 per 2 pangkat x dikali 2 pangkat min 1. Oke, karena di sini sama, maka ini sama ada 2x, 2x, maka ini bisa langsung kita coret aja. Nah, karena sudah kita coret, berarti sisanya adalah 2 pangkat 3 per 2 pangkat min 1. Nah, di sini adik-adik perlu mengingat lagi pelajaran sebelumnya, yaitu ketika ada pangkat, terus pangkatnya bentuk pecahan dan minus, ini bisa kita balik ya, bisa kita ubah. Ini bisa jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 1. Karena ini diubah jadi kali, berarti minusnya berubah jadi positif. Oke. Nah, kemudian karena di sini kali, adik juga harus mengubah ke dalam aturan perkalian pangkat. Nah, aturan perkalian pangkat itu 2, 3, ini pangkat 3 berarti ditambah 1. Hasilnya adalah 2 pangkat 4. Berarti diperoleh bahwa fx-nya, f-nya adalah 4. Berarti jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut di soal yang terakhir atau soal nomor 5.
Fungsi yang sesuai dengan grafik berikut adalah, nah, karena di sini gambarnya turun, berarti diperoleh K dikali A pangkat 0. Karena ini turun ya, kalau misalnya kurvanya naik, berarti di sini adalah positif. Karena di sini kita sudah ketahui bahwa dari titik ini, X-nya adalah 0, Y-nya adalah 6. Maka diperoleh, kita langsung substitusikan aja. 6 sama dengan K dikali A min 0. Berarti hasilnya adalah K min 1. Berarti K sama dengan 6. Oke, ini untuk K-nya sama dengan 6. Nah, yang kedua, kita langsung mencari nilai Y-nya. Di mana? Nah, kita mau mencari nilai Y-nya ya. Berarti di sini nilai Y-nya adalah, oke, coba perhatikan nilai Y-nya adalah 2 ya. Semuanya di sini 2. Berarti bisa dilihat bahwa untuk nilai Y itu sendiri, nilainya pasti 2 dari opsinya. Berarti K dikali 2 pangkat X ya. Di sini 6, maka K pangkat 2 X, maka diperoleh di sini adalah 3X. Untuk di sini diperoleh 6. Nah, untuk Y-nya bisa kita, karena di sini adalah opsinya 2X, berarti K dikali 2X. Maka 6 dikali 2X. Oke. Nah, karena di sini 6, maka ini bisa diubah. Jadi 2 dikali 3, 3 dikali 2, 3 dikali 2 dikali 2 pangkat X. Nah, ingat aturannya, ketika nilainya sama, berarti di sini pangkat 1 ya. Ketika aturannya sama, maka ini bisa diubah. 3 dikali 2, 1 dikurang X. Maka diperoleh bahwa nilainya adalah 3X. Untuk Y-nya diperoleh bahwa 3 dikali 2 pangkat 1 dikurang X. Apakah ada dalam opsinya? Ada ya. Y sama dengan 3X dikali 2 pangkat 1 dikurang X. Berarti hasilnya adalah, jawabannya adalah E dari opsi. Itulah materi kita untuk hari ini, yaitu tentang fungsi eksponensial. Semoga materi ini ke depannya bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, dan ketika mendapatkan soal-soal atau mendapatkan materi seperti ini, adik-adik sudah paham dan bisa menjawab soal dengan benar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.